Dalam dunia yang kian cepat berubah, ada satu nama yang tidak pernah bergeser, tidak pernah beranjak, tidak pernah menoleh ke belakang. Satu nama yang tidak tergores waktu, yang tidak tergoda pelabuhan gemerlap, yang setia pada satu warna, merah dan kuning, seumur hidupnya. Namanya bukan sekadar legenda. Dia adalah simbol. Dia adalah jantung Roma. Dan Roma adalah dia. Francesco Totti. Lahir, besar, bertarung, dan jatuh cinta di tanah yang sama, di stadion yang sama, di kota yang tak pernah berhenti memujanya. Di era ketika kesetiaan adalah barang langka, ia memilih menjadi sesuatu yang abadi. Dan kini, di saat semua berlomba pindah ke utara, mengincar sorot cahaya yang lebih terang, ia justru menanam dirinya menjadi akar. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Kisah tentang seorang pangeran yang memilih bertahan meski tak selalu menang, yang memilih setia meski bisa saja menjadi raja di tempat lain. Karena bagi Francesco Totti, cinta sejati tak pernah butuh alasan. Dan seragam Roma adalah rumah paling suci dalam hidupnya. Selamat datang di sebuah perjalanan tentang pemain berwajah tenang dengan kaki seperti kuas yang melukis sejarah dan hati sebesar kota yang ia bela. Ini bukan hanya cerita tentang gol dan trofi. Ini tentang keyakinan, tentang pilihan hidup, tentang loyalitas yang tak bisa dibeli. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, coba tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu di posisi Totti, akankah kamu tetap tinggal? Klik tombol subscribe, karena perjalanan ini baru dimulai. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, apa arti loyalitas bagi kalian? Di dunia yang semakin mudah tergoda, setiap legenda punya tempat lahir. Bukan hanya di buku sejarah, tapi di jalan-jalan sempit, di lorong-lorong kota yang penuh harapan. Roma bukan hanya ibu kota Italia. Ia adalah rahim yang melahirkan pangeran terakhirnya. Dari sepasang orang tua sederhana, Lorenzo dan Fiorella, lahir seorang bocah yang kelak akan menjadi lambang dari seluruh kota. Namanya Francesco Totti. Di Porta Metronia, Totti kecil tumbuh di antara debu, di bawah matahari yang hangat, dengan bola sebagai teman paling setia. Ia tak lahir dari akademi mewah. Ia lahir dari cinta. Cinta kepada sepak bola. Cinta kepada Giannini, sang kapten Roma sebelumnya. Cinta kepada warna yang sudah mendarah sejak usia 8 tahun. Saat teman-teman sebayanya belajar membaca sejarah, Totti sudah menulis sejarahnya sendiri. Di lapangan beton dengan kaki telanjang dan bola plastik. Namanya mulai terdengar. Seperti angin semilir yang menyelinap ke ruang-ruang pencari bakat. Totti berpindah dari Fortitudo ke SMIT Trastevere, lalu ke Lodigiani. Langkahnya makin pasti. Gayanya belum matang, tapi auranya sudah membuncah. Tawaran pun datang. Dari utara, dari barat, dari kota Milan yang megah, dengan segala janji kejayaan dan kemewahan. Namun ibunya, Sang Fiorella yang tak ingin anaknya menjauh dari tanah kelahiran, menolak semua itu. Karena di hati seorang ibu, tak semua kesuksesan layak dibayar dengan jarak. Totti hampir saja pergi ke Lazio, saudara sekota yang kelak menjadi rival abadinya. Sudah ada kesepakatan antara klub. Sudah hampir selesai. Tapi takdir punya rencana lain. Seorang pelatih Akademi Roma, Gildo Giannini, datang, mengetuk pintu, dan membawa berita yang mengubah segalanya. Totti resmi menjadi anak Roma. Bukan hanya secara darah, tapi kini juga secara lambang dan janji. Tahun itu, tahun yang sulit diucapkan, karena begitu penting, adalah awal dari kisah cinta yang tak akan pernah terulang. Seorang anak Roma, yang memilih Roma, yang tak pernah menoleh ke belakang. Di era hari ini, saat banyak pemain bersumpah setia, tapi pergi sebelum matahari berganti musim, kisah ini terasa seperti dongeng. Seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercayai. Tapi inilah nyatanya. Totti adalah Roma. Roma adalah Totti. Dan kalian? Pernahkah kalian menolak tawaran besar demi tetap tinggal di tempat yang kalian cinta? Tuliskan kisahmu di kolom komentar. Kita di sini tak hanya menyimak sejarah, kita ikut merasakannya.
Kadang, tak perlu menunggu dewasa untuk mengubah arah sejarah. Hari itu, 28 Maret, tahun yang ditulis dengan pelan dalam ingatan tifosi. Seorang bocah berumur 16 tahun, masih mentah, masih polos, dipanggil untuk mengenakan seragam senior Roma. Nama di punggungnya belum populer, tapi sorot matanya sudah menyala. Pelatih Vujadin Boškov menurunkannya di menit akhir, dalam kemenangan tandang atas Brescia. Mungkin hanya beberapa menit. Mungkin tak ada gol, tapi sejarah tidak selalu menunggu aksi besar. Kadang cukup dengan satu langkah kecil yang kelak membuka ribuan langkah lain. Dan begitulah legenda itu menapakkan jejak pertamanya. Tahun demi tahun bergulir. Di bawah tangan Carlo Mazzone, Totti mulai mendapat tempat yang layak. Ia bukan hanya pelengkap. Ia mulai menjadi penentu. Sebagai penyerang bayangan, Totti tidak hanya mencetak gol, ia menciptakan cerita. Lewat umpan-umpan yang lembut, lewat gerakan yang nyaris tak terdengar, tapi berdampak seperti gemuruh. Di ruang ganti, ia belajar diam. Di lapangan, ia belajar bersuara. Antara tahun 95 hingga 98, Totti mencetak 16 gol. Namun yang lebih penting, ia mencetak harapan. Para tifosi mulai menyadari mereka punya sesuatu yang berbeda. Seseorang yang tak hanya bermain, tapi benar-benar mencintai klub ini. Namun kisah ini tak selalu mulus. Musim 96-97 menjadi musim yang berat. Carlos Bianchi datang, dan seperti badai yang tak disangka, Totti mulai tersingkir. Waktunya bermain berkurang. Perannya menghilang. Isu transfer mulai berembus. Sampdoria mengintai. Bahkan klub hampir menyetujui pinjaman. Namun satu suara menghentikan semuanya. Franco Sensi, Presiden Roma, melihat lebih dari sekadar statistik. Ia melihat warisan. Dan warisan tidak untuk disewakan. Momen itu, yang mungkin terasa kecil saat itu, adalah penyelamat. Totti tetap tinggal. Dan Roma tetap memiliki pangerannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemain seharusnya bertahan ketika sulit atau mengejar tempat yang menjanjikan lebih banyak menit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap pilihan punya harga dan cerita yang berbeda. Di zaman yang serba bergerak cepat, loyalitas jadi barang langka. Namun di Roma, ada satu nama yang tetap berdiri di tengah gelombang. Francesco Totti. Ia bukan hanya pemain, ia adalah lambang. Ia bukan hanya pencetak gol, ia adalah napas Roma itu sendiri. Selama 25 tahun, ia menolak tawaran yang lebih besar, ia menutup mata untuk gelar yang lebih banyak, demi satu hal, cinta yang tak bisa digantikan, AS Roma. 250 gol di Serie A, 316 gol di seluruh kompetisi. Dan semua itu bersama satu klub saja, Roma. Ia adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Roma. Ia bahkan memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Serie A dengan satu seragam, satu lambang di dada. Bahkan ketika tubuhnya mulai rapuh, Totti tetap menjadi cahaya di ruang ganti. Ketika usia menua dan kecepatan mulai pudar, ia menggantinya dengan visi, dengan ketenangan, dan karisma. Dari satu Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, Totti mungkin tak pernah menjadi yang paling sukses secara angka. Namun ia menjadi legenda, bukan karena banyaknya trofi, tapi karena ia adalah rumah bagi klub yang dipenuhi pengembara. Ia pernah berkata, "Kau bisa mengganti semua hal dalam hidupmu, tapi tidak klub yang kau cintai sejak kecil." Dan Totti membuktikannya. November 2014, di usia 38 tahun dan 59 hari, ia mencetak gol di Liga Champions. Dan tercatat sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah kompetisi itu. Bukan rekor yang ia cari, tapi kenangan dan cinta yang tak berhenti berdetak. Di era sepak bola yang penuh dengan perpindahan, apakah kita masih bisa berharap melihat sosok seperti Totti lagi? Tulis di kolom komentar, siapa pemain saat ini yang menurut kalian benar-benar loyal? Dan jangan lupa, kalau kalian suka cerita seperti ini, tekan subscribe agar kita bisa terus menyelami kisah kasih sepak bola yang tak lekang oleh waktu.
Waktu terus bergulir, sepak bola terus menulis cerita baru, namun tidak semua kisah bisa dilupakan begitu saja. Francesco Totti bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah kisah cinta yang ditulis dengan keringat, luka, dan keteguhan hati. Ia adalah bukti bahwa legenda tidak diciptakan dari banyaknya piala, melainkan dari ketulusan, memilih untuk tetap tinggal, meski dunia memanggil dengan gemerlap. Ketika hari itu tiba, 28 Mei 2017, Stadion Roma menangis. Bukan hanya karena kehilangan seorang kapten, tapi karena kehilangan jiwa. Kita menyaksikan akhir dari dongeng, yang ditulis selama lebih dari 2 dekade, dengan dedikasi, dengan air mata, dengan janji yang tidak pernah ia ingkari, tetap di Roma, sampai akhir hayat karirnya. Totti tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada bola, ia berpamitan kepada bagian dari dirinya sendiri. Dan kita semua, yang tumbuh dengan melihatnya bermain, yang belajar mencintai klub karena dirinya merasa hampa. Kini, sudah tidak ada sosok seperti Totti lagi. Seorang pemain yang membela satu klub dari remaja sampai ia menua. Loyalitas adalah hal yang sangat mahal di era ini. Ia tidak menukarnya dengan trofi, ia tidak menukarnya dengan uang, ia tidak menukarnya dengan popularitas. Ia memilih untuk menjadi legenda, bukan di dunia, tapi di rumahnya sendiri, Roma. Dan kini, setiap kali kita mendengar kata Roma, ada satu nama yang akan selalu terbisik bersama angin, Totti. Il Capitano. Pangeran Roma. Pangeran satu cinta. Pangeran satu klub. Apakah di masa depan akan ada lagi pemain seperti Francesco Totti? Ataukah loyalitas seperti ini akan benar-benar punah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian mencintai cerita-cerita seperti ini, tekan tombol subscribe agar kita bisa terus merayakan legenda-legenda sepak bola di Kisah Kasih Sepak Bola.